peserta yang telah hadir dalam acara diskusi kritis pendidikan Hima Kebijakan Pendidikan 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini untuk bersama-sama berbagi ilmu dalam acara diskusi kritis pendidikan Hima Kebijakan Pendidikan 2021. Acara ini merupakan acara diskusi kritis pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan melatih kemampuan dialektika dan berpikir kritis mahasiswa kebijakan pendidikan, khususnya dapat membantu mahasiswa kebijakan pendidikan untuk mempertajam skill analisis kebijakan pendidikan, kemudian memantik untuk mengeksekusi hasil refleksi dari rangkaian diskusi ke dalam penelitian kebijakan pendidikan, hingga selanjutnya dapat melakukan kerja-kerja advokasi pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan akan membersamai dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan sekaligus pembukaan oleh pendamping Hima Kebijakan Pendidikan 2021, ketiga, pemaparan materi oleh pembicara, keempat, sesi diskusi dan tanya jawab, dan kelima, penutup. Sebelum kita memulai rangkaian acara selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama, yakni sambutan sekaligus pembukaan yang akan diwakilkan oleh pendamping Hima Kebijakan Pendidikan 2021 kepada Bapak Amri Satrio Harjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Toto Raharjo selaku pemantik narasumber pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Arieva Evieng Ningrum MSI selaku Ketua Prodi Kebijakan Pendidikan. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu dosen Kebijakan Pendidikan. Yang saya hormati para hadirin sekalian dan segenap panitia serta mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan, karena dengan berkahnya kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara diskusi kritis pagi hari ini. Sekali lagi, selamat datang kepada hadirin diskusi kritis, aktualisasi pendidikan holistik, konsep dan urgensi terhadap kemajuan Indonesia yang diusung pada topik kali ini. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah mewujudkan acara ini, karena kegiatan ini sangat bagus untuk menambah wawasan dan semangat kita untuk mengembangkan model pendidikan yang pas gitu ya bagi masyarakat, terlebih melengkapi profil kita sebagai mahasiswa kebijakan pendidikan pada konteks prodi kita. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah bersama pemantik, bersama narasumber yang sangat inspiratif, itu Bapak Toto Raharjo. Beliau kita tahu kiprahnya gitu, terlibat langsung dalam membangun pendidikan di masyarakat. Salah satunya yang sering kita dengar di Salam, Niti Prayan Bantul gitu, sekolah yang berhasil tumbuh dengan konsep yang sangat holistik itu kan, sangat integratif, merangkul mulai dari aspek masyarakatnya, orang tua, alam, budaya, bahkan teknologinya dalam pembelajaran, tapi sama sekali nggak mengesampingkan minat anak itu, bahkan ada pembelajaran desa dan sebagainya. Semoga contoh-contoh baik tersebut nanti bisa kita diskusikan, bisa memperkuat referensi dan semangat kita semua dan dalam diskusi kali ini. Dari saya kiranya cukup sekian, maaf jika ada salah kata dan laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri atas sambutan yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke acara kedua, yaitu pemaparan materi selama 40 menit dengan tema yang diangkat mengenai aktualisasi pendidikan holistik di Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan CV pembicara kita pada pagi hari ini.
Beliau lahir di Banjarnegara pada 28 Februari 1959. Riwayat organisasi beliau adalah pernah menjabat menjadi Direktur RED, yaitu Research, Education, and Alternative Dialogue. Kemudian pernah menjabat menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIS, merupakan pendiri Akademi Kebudayaan Jogja, pendiri Komunitas Kebudayaan Kyai Kanjeng, kemudian pendiri Yayasan Pendidikan Rakyat Indonesia, pengarah Laboratorium Pendidikan Sanggar Anak Alam, dan pendiri Akademi Salam Publikasi. Beliau juga menulis beberapa buku, yaitu Pendidikan Politik untuk Rakyat, Mengubah Kebijakan Publik, Pendidikan Populer, Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis, dan Sekolah Biasa Saja. Beliau juga pernah menjadi editor beberapa buku, seperti Gurendalan Orang Republik, M.H. Ainun Najib, Si Lilit Sang Kiai, Sedang Tuhan Pun Cemburu, dan masih banyak lagi. Baik, inilah pembicara kita, Bapak Toto Raharjo. Kepada Bapak Toto Raharjo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semua. Pagi ini saya diminta untuk bicara tentang pendidikan holistik ya. Tapi ada judul besarnya tentang pendidikan kritis gitu ya. Oke, mungkin saya mohon dibuka ya, saya bisa share screen. Bisa dibuka. Saya mau share screen. Oke. Oke, saya kira kalau kita bicara pendidikan, saya kira kalau merunut apa yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada trisentra ya, ada keluarga, ada masyarakat, atau mungkin yang lebih terorganisir itu di komunitas, dan ada sekolah. Nah, tetapi saya kira kalau kita melihat perkembangannya, ketika kita bicara pendidikan, selalu pikirannya adalah sekolah gitu ya. Nah, padahal kalau saya memahami ya pendidikan ini ya lingkaran kuning inilah ya pendidikan sebetulnya. Bahkan seluruh interaksi negara itu juga bagian dari pendidikan yang saya kira andil untuk mempengaruhi sikap masing-masing individu maupun masyarakat, dan juga akan berpengaruh pada perilaku masyarakat pada umumnya, dan terutama ketika negara mengeluarkan produk-produk kebijakan, dan itu sangat berpengaruh pada saya kira pada pemikiran, pada sikap, bahkan bisa jadi andil pada membangun perilaku manusia sebetulnya. Jadi intinya di pendidikan ini adalah di interaksi di dalam masyarakatnya itu sendiri. Nah, seringkali itu yang kita lupakan, bahwa seolah-olah pendidikan itu hanya ditumpukan pada sekolah. Sehingga satu contoh umpamanya muncul, ini orang harus dibangun karakternya dari sekolah. Menurut saya itu terlalu bagaimana sekolah dibebani untuk membangun karakter, itu menurut saya sangat naif gitu, karena karakter ini ya dibangun sejak dari rumah hingga di masyarakatnya itu sendiri. Sehingga jangan heran kalau koruptor itu juga andil menciptakan karakter juga. Jadi karakter ini kan akibat dari seluruh pergaulan perilaku manusia sebetulnya. Nah, jadi makanya saya agak sering wah, ini kayaknya terlalu berlebihan ya kalau karakter diserahkan kepada sekolah itu. Nah, sehingga dibikinlah
mata pelajaran kan kira-kira begitu ya. Jadi termasuk yang sekarang sedang rame ya tentang Pancasila itu ya, saya kira itu juga yang menjadi dibebani adalah sekolah terutama gitu, dari tingkat bawah sampai ke perguruan tinggi gitu. Padahal nilai-nilai terus sikap-sikap berpancasila itu harus diwujudkan di dalam keseharian sebetulnya. Nah ini yang nah sehingga rame, wah ini mau dihapus lah apa itu menjadi rame, padahal sebetulnya itu adalah faktornya itu menurut saya sangat kecil sebetulnya kalau kita mau ngomong karakter. Ini saat aja ini sebagai ilustrasi saya, artinya bahwa betapa pentingnya lingkungan atau kelak disebut ekosistem pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira itu saya ingin memulai dari situ, bahwa yang terjadi bahwa pendidikan ini akhirnya diambil alih oleh sekolah. Jadi kalau orang yang dianggap berpendidikan adalah orang yang sekolah, orang yang belajar adalah orang yang sekolah, kira-kira begitu. Jadi kalau orang yang tidak sekolah, tidak kuliah, berarti dianggap tidak berpendidikan. Bahkan dituduh tidak belajar. Kira-kira begitulah. Ini apa namanya? Ini perkembangannya seperti itu ya. Sehingga ya kalau teman-teman akan mencoba memikirkan lebih lanjut terhadap pendidikan yang holistik, yang menjawab perkembangan bahkan mungkin kemajuan, saya kira ya mau nggak mau kita harus melihat ke belakang ya, bagaimana riwayatnya nih. Tiba-tiba pendidikan terlembaga dalam kutip hanya menjadi sekolah, itu yang walaupun di dalam undang-undang di Sikdiknas sendiri yang diketahui bahwa pendidikan itu melalui 3 jalur ya, sekolah formal, non formal, informal, tetapi ya sekali lagi bahwa prakteknya ya semua hampir sama, karena di situ juga ada yang namanya penyetaraan dan sebagainya, sehingga sebetulnya apa yang disebut pendidikan masyarakat di masyarakat, atau kalau yang tadi saya sebutkan di depan ada trisentra yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, menurut saya agak timpang gitu ya, sehingga hampir seluruh hal yang berkaitan pada urusan membangun manusia itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Bahkan banyak orang tua siswa sendiri yang akhirnya juga pasrah bongkoan kepada sekolah gitu loh. Ini yang terjadi. Jadi kita coba riwayat pelembagaan sekolah ke belakang ya. Jadi hampir ini juga tidak hanya terjadi di kita ya, ini hampir di semua bangsa di dunia memiliki tradisi pola pengasuhan anak dan lembaga persekolahan sendiri-sendiri, termasuk ya di negeri kita. Saya kira sangat beragam bentuk dan sifatnya. Pada awalnya begitu. Tetapi lambat laun menjadi ada penyeragaman ya, menjadi ada penyamaan, walaupun ideologinya Pancasila yang memegang teguh terhadap kebinekaan, keberagaman, tetapi apa yang terjadi di dalam riwayat pelembagaan sekolah kita itu lebih cenderung menyeragamkan. Seragam tidak hanya ditandai dengan pakaian yang seragam, tetapi lama-kelamaan juga cara berpikirnya seragam dan macam-macam itu. Yang tidak seragam dianggap tidak baik atau dianggap keluar dari tatanan, kira-kira begitunya. Nah, ini sejak tahun 1592 sampai 1670 Comenius ini yang
pertama meletakkan dasar ilmu pendidikan, pencetus ide pelembagaan, pola dan proses pengasuhan anak secara sistematis dan metodis melalui sekolah gitu ya. Jadi ini ya, kita juga saya kira mulai dipengaruhi oleh Comenius ini. Jadi di dunia pendidikan metamorfose menjadi sekolah ini saya kira dimulai sejak tahun 1592. Berikutnya Pestalozzi ini tahun 1746 ya sampai 1827 ini pencetus ide pengelompokan siswa secara berjenjang ya dari apa namanya usia maupun saya kira ini juga terkait pada mata pelajaran yang berbeda gitu ya, atau selain pengelompokan siswa secara berjenjang juga terkait dengan apa namanya indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang berbeda di setiap jenjang ini. Jadi Pestalozzi ini menjadi cikal bakal pola pelajaran sekolah modern. Saya kira ini apa namanya yang pertama mempengaruhi atau sistem persekolahan ini adalah Pestalozzi. Oke, jadi saya kira ini pasti sudah dipelajari ya, apalagi teman-teman yang belajar khusus tentang pendidikan ini pasti secara seperti ini, pasti sudah dipelajari di kampus. Nah, tentu saja ini setelah Pestalozzi ini kalau di Indonesia, saya kira ini perkembangan awal sekolah di Indonesia saya kira ini juga tidak lepas dari kolonial Belanda yang dipengaruhi oleh kebijakan politik etis kaum sosialis humanis di Belanda dan Inggris. Saya kira ini kita juga sangat dipengaruhi oleh itu ya. Walaupun pada saat itu juga di perkembangan yang lain juga ada pendidikan seperti pesantren dan sebagainya yang mungkin lebih khas lokalitasnya dan sebagainya. Tapi yang secara umum atau secara kuat mempengaruhi saya kira kalau kita melihat perkembangan dunia persekolahan sampai saat ini, saya kira ini justru yang mempengaruhi adalah ya kolonial pada saat itu, sehingga tentu saja warna-warna kolonial itu juga masih ada bekas-bekasnya sampai saat ini gitu. Oke, dan berikutnya ini tadi Pestalozzi dan dengan kesejarahan kontekstual inilah yang teramat penting untuk kita pahami dinamikanya ya, termasuk ya tidak hanya lembaga persekolahan sebenarnya, tapi juga terkait juga pada perkembangan kesejarahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan kita yang paling yang memang bisa kita lihat salah satunya juga kelembagaan dalam bentuk sekolah itu. Nah, bagaimana sebenarnya lembaga ini mewujudkan pada saat ini, sampai yang kita lihat saat ini adalah itu semua hasil dari suatu perjalanan panjang di masa lalu hingga sekarang, dan kira-kira ke arah mana mestinya ditujukan untuk menghasilkan masa depan yang sangat boleh, atau kalau kita lihat perkembangan saat ini justru
akan berbeda sama sekali gitu ya. Bisa jadi apa yang kita lihat sekarang ini 10 tahun ke depan bisa jadi, boleh jadi juga akan berbeda sama sekali. Nah, sekolah pada akhirnya hanyalah satu kata, yakni untuk untuk suatu tujuan dan makna yang sesungguhnya yang sama sekali tidak dapat ditandai pada cara wujudnya. Jadi artinya bahwa kepentingan, ada banyak pihak juga yang akhirnya berkepentingan terhadap dunia persekolahan ini gitu ya. Termasuk negara juga ada banyak lah, termasuk negara juga agama juga, bahkan mungkin juga dunia politik sebagainya. Jadi kira-kira dunia pendidikan yang ditandai dalam dunia persekolahan ini pada akhirnya memang tidak bisa bebas nilai ya. Nggak ada yang bebas nilai, nggak ada yang netral gitu. Jadi cuma kadang-kadang sering agak susah kita lihat wujudnya gitu. Bahkan perkembangannya dari semua wujud tadi ya yang bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, bahkan semua atribut resminya yang saya kira sudah mapan ya selama ini, bahkan kadang-kadang mengarah pada kesakralan dan kadang bahkan sampai dikeramatkan ya, apa yang disebut dunia persekolahan ini gitu. Jadi semua sandangan kehormatan yang sudah mentradisi selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, mestinya boleh saja diubah. Kalau kita bicara soal holistik tadi, kalau kita bicara soal kontekstual, boleh tetap ada, tetapi juga boleh tidak ada, bahkan boleh ditiadakan sama sekali. Kira-kira itu ya. Jadi ini perkembangan sampai sekarang ini justru seringkali di paham masyarakat itu kalau apa yang disebut pendidikan yang sudah mewujud dalam sekolah itu yang lazimnya yang seperti sekarang ini, kita lihat, sehingga ketika muncul upaya-upaya alternatif, muncul upaya-upaya untuk menghadirkan pendidikan dalam arus sekolah yang kontekstual, kadang-kadang dianggap aneh gitu ya, karena sudah ada di mata masyarakat sendiri, karena ini sudah terjadi bahkan ribuan tahun ya, apa yang benar disebut sekolah ya yang seperti selama ini dilihat, yang disaksikan oleh masyarakat. Oke, jadi sekolah telah menjadi suatu pengertian yang stereotip ya. Jadi masyarakat memahaminya bahkan sudah mengarah pada stigma yang cukup kental dalam alam pikiran masyarakat. Artinya sekolah ini sendiri dibebani dengan sejuta keharusan dan juga berbagai pembatasan yang makin mempersempit ruang gerak, wawasan, dan dinamikanya. Ini pula yang menyebabkan semua upaya untuk mewujudkan gagasan lembaga pendidikan yang alternatif yang seperti tadi saya ungkapkan, yang kadang-kadang dianggap menyimpang dari kebiasaan menjadi suatu upaya yang nyaris dianggap tidak layak. Bahkan ya masih untung ya kalau tidak disebut atau dicap gila gitu ya, ini nggak umum gitu. Jadi ini juga tantangan untuk sekolah-sekolah alternatif yang mencoba menghadirkan atau mengupayakan pendidikan-pendidikan yang holistik, yang juga
kontekstual menjawab kebutuhan-kebutuhan dan persoalan langsung masyarakat. Nah, saya kira di tahun 1971 ini juga ada peristiwa penting ya, apa yang disebut deklarasi Cuernavaca itu. Ini dari refleksi pertanyaan dari deklarasi Cuernavaca itu, kira-kira apakah kita sedang bergerak ke arah pendidikan yang diperluas dan menyusun rencana dengan gagasan bahwa perkembangan individu adalah suatu praksis, atau kita justru sedang menuju ke arah sekolah, itu yang disebut sekolah ya, dalam arti kata yang sesungguhnya, yang seperti selama ini kita alami, yang selama ini kita saksikan dan sebagainya. Oke teman-teman, kira-kira itu dulu pemantik saya untuk semoga bisa didiskusikan, sehingga kalau tadi saya disebut Pak siapa tadi bahwa saya berupaya untuk mendirikan sekolah alternatif yang disebut Cangkarana Alam, Salam dan sebagainya, saya kira juga mengalami apa yang saya ceritakan ini, karena kadang juga dianggap tidak lazim, kadang dianggap dianggap tidak umum dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kira-kira itu dulu. Saya kembalikan ke moderator lagi. Mungkin saya lebih suka dengan dialog ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Toto yang telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelum memulai sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sesi tanya jawab dan diskusi akan dibuka 2 termin. Kemudian sesi termin dibuka untuk 3 orang penanya. Serta yang hendak bertanya diharapkan untuk mengetik T pada kolom chat, yaitu 3 orang tercepat atau teratas yang akan dipilih oleh moderator. Kemudian penanya menyampaikan pertanyaannya setelah moderator mempersilahkan. Setiap penanya diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan pertanyaannya. Peserta lain diharapkan menonaktifkan voice pada saat penanya menyampaikan pertanyaan. Peserta tetap menonaktifkan voice pada saat pembicara menyampaikan pertanyaan. Pembicara menjawab pertanyaannya setelah 3 penanya menyampaikan pertanyaannya. Baik, sesi tanya jawab dan diskusi saya buka. Dipersilahkan untuk penanya. Halo, Assalamualaikum. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faris dari Jawa Timur. Izin bertanya terkait pendidikan untuk Mbah Toto Raharjo selaku praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan yang di Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai pendidik yang ingin merubah sesuatu dalam proses pendidikan, karena dari penjabaran tadi kan kita ketahui pendidikan di sekolah itu sudah kompleks, sedangkan kita terbentur di kurikulum nasional. Nah, bagaimana kita selaku pendidik yang berada di dalam sekolah agar tidak terbawa arus yang berlebihan? Ibarat bagaimana cara meminimalisir agar pendidikan itu tercapai dengan tujuan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ahmad Faris. Untuk peserta yang lain dipersilahkan jika ingin bertanya. Mungkin bisa di kolom chat jika yang bertanya juga. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Izin menambah pertanyaan, boleh?
Ya, Oke, silakan. Iya. Ini Mbak, Pak Toto, terkait salam. Itu bagaimana salam melakukan proses pembelajaran dengan kurikulum yang ada saat ini? Maksud saya gini, apakah salam sendiri itu mempunyai kurikulum sendiri atau mengembangkan kurikulum yang ada di tingkat nasional atau bagaimana? Karena kan salam sudah diakui secara sah berdiri sebagai lembaga sekolahan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Mas Ahmad Faris. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya persilakan kepada dijawab dulu ya, Toto. sambil mungkin ada teman-teman lain yang mulai membuat pertanyaan ya. Ya, Pak Toto. Oke. Silakan. Ini Mas Ahmad Faris ya. Oke, saya kira pertanyaan yang pertama tadi ini kan berkaitan pada metodologi sebetulnya ya. Saya kira ini sekalian juga pertanyaan terkait dengan Sanggarana Alam ya, salam ya. Ya, memang begini ya. Sebetulnya di dalam sebuah proses pembelajaran itu kan ada namanya instrumental input ya. Instrumental input ini kan terdiri bisa metodologi, kurikulum, termasuk mungkin SOP atau apa lagi itu istilah-istilah untuk juga termasuk sarana prasarana ya. Nah, kalau yang di environmental inputnya itu kan ya ada undang-undang, ada nilai-nilai, ada nilai-nilai, juga ada pandangan masyarakat. Nah, mestinya instrumental input ini kan yang megang adalah sekolah mestinya. Tapi prakteknya kan instrumental input ini kan sudah dibikinin gitu loh. Jadi pertanyaan saya justru kalau teman-teman ini sekolah menjadi guru kan ya diajari bikin kurikulum gitu ya. Nah, tapi begitu mengajar kurikulumnya udah dibikinin sama kementerian gitu. Nah, ini menurut saya persoalan besar gitu ya. Instrumental input itu kan mestinya justru harus dikuasai oleh lembaga pendidikannya yang menentukan gitu ya. Ya, negara cukup bikin garis besarnya lah, bikin kira-kira bahwa sekolah di tingkat dasar itu kayak gini nih maunya negara nih, yang di tingkat SMP seperti ini dan sebagainya lah sampai dunia perguruan tinggi. Nah, bagaimana menjalankannya, bagaimana memproseskannya itu kan mestinya menjadi otoritas sekolah. Tetapi desentralisasi itu kan nggak ada. Kalau menurut saya nggak terjadi. Nah, sehingga ibaratnya petani itu cangkul aja nggak bisa menguasai gitu ya, karena cangkulnya dipinjemi dari tempat lain gitu. Jadi itu problem yang saya sendiri tidak tahu bagaimana itu caranya gitu. Yang paling bisa mengubah itu kan negara mestinya. Maka ketika orang-orang seperti saya dan teman-teman yang mencoba mendirikan sekolah, ya berusaha untuk menguasai instrumental inputnya. Instrumental inputnya ya harus kita keep ya. Kalau yang environmental input kan kita nggak bisa apa-apa. Paling-paling hanya bisa mempengaruhi ya. Tetapi kan otoritasnya kan hampir tidak punya kita. Tapi kayak instrumental input mestinya itu kan otoritas kita. Jadi maka ya kayak salam ya bikin sendiri kurikulumnya. Bahwa kita mempelajari kurikulum yang ada, bahkan tidak kurikulum yang ada sekarang, yang dulu-dulu pun kita pelajari gitu loh. Itu kita pelajari dan ada juga yang menjadi inspirasi ketika kita bikin kurikulum, nggak ada masalah. Cuma ketika kita ngomong kontekstual kan yang harus kita perhitungkan kan di situ. Nah, ini juga problem umum ya, saya kira pertanyaan Mas Ahmad ini. Yang terjadi selama ini kan siswa
atau mahasiswa itu harus menyesuaikan diri terhadap sekolah yang ada. Jadi hampir tidak terjadi itu sekolah itu menyesuaikan diri dengan siswa-siswa yang ada, itu hampir tidak terjadi. Jadi siapapun yang mau sekolah ya harus mau menyesuaikan diri. Nggak ada sekolah itu menyesuaikan diri dalam pengertian bahwa setiap orang itu punya bakat tertentu, semua setiap orang itu punya punya kecenderungan tertentu, punya keunikan tertentu. Nah, ini sekolah tidak mau tahu itu. Karena harus sama, tiap anak harus masuk dan harus melakukan hal yang sama. Nah, itu yang di sekolah kami itu tidak saya lakukan. Maka yang pertama kita lakukan ya bagaimana memahami setiap siswa itu mau apa, mau harus dicari potensinya, harus dicari keunikannya, harus dicari kecenderungannya, sehingga tidak diseragamkan di situ. Nah, ini memang agak sulit gitu ya. Menurut saya kalau kita ngomong Pancasila yang utama tadi seperti yang di depan saya omongkan, bahwa Pancasila yang paling kentara adalah bahwa Pancasila itu menghargai keberagaman, makanya disebut Bhinneka itu. Tapi yang terjadi di sekolah ini hampir tidak melihat itu. Maka kalau saya mau pakai kalimat yang agak kasar, jangan-jangan sekolah kita itu anti Pancasila gitu loh, karena tidak menghargai keberagaman gitu, tidak menghargai kebhinekaan. Jadi semua orang dipukul rata sama, sehingga apa yang terjadi kalau menurut pengamatan saya, sekolah ini ngertinya itu cuma anak bodoh dan anak pintar. Tetapi tidak ngerti ada anak yang punya kecenderungannya begini, ada anak yang punya bakat begini, ada anak yang punya keunikan begini, hampir itu tidak terlalu dilihat, kecuali ada guru-guru tertentu yang mungkin punya sensitivitas ya, tetapi sistemnya sendiri tidak menghiraukan itu gitu loh. Kira-kira itu Mas Ahmad. Jadi ya kalau tanya bagaimana di Salam, ya jelas kami bikin sendiri kurikulumnya. Nah, kenapa izinnya yang non formal? Saya kira ya ini pilihan yang paling yang paling memungkinkan. Karena kalau sudah sampai ke sekolah formal, ya tadi seperti yang Anda tanyakan, harus begini, artinya harus masuk ke dalam rezim administrasi yang sedemikian rupa. Bahkan sekarang ini juga mulai di sekolah-sekolah yang non formal maupun informal juga mulai ada pengaturan-pengaturan yang cukup ketat, dan saya menduga kelak juga akan mengalami nasib yang sama di dalam dunia persekolahan. Oke, kira-kira begitu Mas. Saya kembalikan lagi, semoga jawaban saya cukup bisa dipahami. Sudah ada pertanyaan lain? Ya, dipersilakan kepada Mbak Trisa Nur April untuk bertanya. Oh ya, halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Nur Apriliani dari Bandung. Pak, izin bertanya, kalau misalkan menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak terhadap KKM. Ya, KKM kan kalau kita di sekolah ada KKM minimalnya ya, kalau misalnya kita ujian itu ada KKM-nya. Nah, menurut Bapak singkatan apa itu KKM? Ya, KKM. Kayak misalkan apa? Kalau ujian KKM itu standar apa ya, minimal nilai. Kayak misalkan kita ikut ujian standar minimal nilai, Pak. Kalau misalkan kalau misalkan kita ikut ujian, misalkan ujian matematika yang nilainya di bawah 75 itu tidak lulus, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan di Salam sendiri, apakah ada penerapan KKM itu sendiri, Pak? Kalau misalkan ada anak yang perkembangan kognitifnya itu lebih terlambat dibandingkan teman-temannya, bagaimana Salam memfasilitasi atau membimbing siswa tersebut gitu. Jadi, bagaimana pandangan Bapak terhadap KKM? Terima kasih, Pak.
Ya, kalau di Salam itu nggak ada. Penilaian itu masing-masing orang. Maka rapotnya itu adalah catatan progres dari setiap anak. Jadi nggak ada ranking, nggak ada standar minimal, itu nggak ada. Wong setiap orang itu punya ini sendiri-sendiri kok. Karena di Salam nggak ada mata pelajaran yang bagus seperti itu. Yang ada adalah indikator-indikator yang sudah dipegang oleh guru. Nah, anak-anak ini riset kan. Mereka meriset apa aja yang dia sukai, yang dia lagi pengen. Nah, nanti akan ketemu berhitung, akan ketemu bahasa, akan ketemu IPA, akan ketemu ilmu sosial, akan ketemu. Nah, ini konteksnya terhadap itu ya tergantung dari apa yang siswa lakukan dalam risetnya. Nah, sehingga nggak ada penilaian-penilaian yang general itu nggak ada. Penilaiannya itu ya masing-masing anak. Jadi nggak bisa diperbandingkan itu nggak ada gitu loh. Nah, ini kan apa namanya tadi standar minimum apa KKM, tadi istilahnya? KKM. Itu kan juga termasuk instrumen penyeragaman juga sebetulnya. Nah, ya nggak bisa lah anak itu dipertandingkan itu ya nggak bisa. Anak-anak diperbandingkan ya nggak bisa gitu loh. Kalau berangkat dari keunikan, bakat, kecenderungan, ya nggak bisa. Setiap anak punya kecenderungan yang berbeda. Setiap anak akan. Nah, memang praktek-praktek yang seperti ini agak susah kalau dimasalkan. Sementara ini negara kan butuh mudah gitu ya. Ini semua orang itu dianggap angka aja gitu kan. Apalagi kalau sudah masuk ke database komputer itu kan tinggal angka itu. Nah, kami nggak bisa. Makanya kami membatasi jumlah orang gitu ya. Karena nggak mungkin model yang kami lakukan ini dilakukan dalam cara massal itu nggak mungkin. Karena setiap guru harus memperhatikan masing-masing muridnya. Maka di tempat saya itu dibagi ya, setiap guru itu juga menjadi mentor. Jadi biasanya dibagi setiap guru itu ada 5-6 orang ya, paling banyak 7 lah. Nah, karena supaya tidak terjerumus di dalam penyeragaman. Kira-kira itu Mbak Trista ya. Ya kalau saya ditanya pendapatnya ya saya pasti nggak setuju. Karena setiap orang punya nilai yang berbeda, punya bekal yang berbeda. Itu kan dipertandingkan. Kira-kira begitu Mbak Trisa. Baik, terima kasih Pak sudah jelas jawabannya. Ya. Ya tentu saja dengan sistem yang saya pilih itu juga harus include dengan proses-proses yang ada gitu ya. Maka karena setiap anak ini memiliki kegiatan yang berbeda, ya nggak bisa dong dinilai dalam satu di dalam satu alat yang sama, dalam satu instrumen yang sama. Bahwa ada anak yang lebih kuat di hitungan, ada anak yang lebih kuat di bahasa, ada anak yang lebih kuat di keterampilannya, ada itu yang terjadi gitu. Tetapi bukan berarti anak yang kuat keterampilannya itu lebih bodoh dari anak yang kuat di hitungan. Nah, di tempat saya mencoba untuk tidak menyamaratakan cara melihat perkembangan siswa. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Apakah sudah ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Pak Toto. Itu ada yang raise hand itu. Dari saudara dari Prima baru hadir 2 orang. Mohon maaf untuk saudari Ikrimah dipersilakan.
Selamat siang untuk waktu Indonesia Tengah. Pak Toto, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Begini, berhubung saya ini posisinya ada di NTT. Nah, kebetulan saya juga terjun langsung bersama anak-anak di sini. Mereka itu kalau saya amati lebih mengenal alam, lebih survive terhadap alam gitu, karena mereka jauh lebih pandai mengetahui kapan harus panen, kapan harus berlayar, perhitungan posisi bulan gitu. Mereka juga sifat konsumtifnya masih minim sekali karena ketika saya challenge untuk memasang foto presiden, itu mereka akan membuat figura sendiri, tidak lantas pergi ke toko untuk membeli gitu. Nah, kira-kira kalau saya membuat sebuah rumah yang bisa memerdekakan mereka itu terkait minat dan bakatnya di sini, tentunya akan lebih mudah apabila menjadi sekolah non formal seperti Sanggar Anak Alam. Berhubung Sanggar Anak Alam ini kan sudah cukup lama nih Pak Toto, saya ingin tahu positif dan negatifnya dari non formal. Mungkin Pak Toto bisa sharing. Terima kasih. Positif dan negatifnya untuk siapa ya kira-kira ya? Untuk anak-anaknya? Ya. Atau untuk sistem lembaganya juga kira-kira? Saya kira begini ya. Kami kan mendirikan sekolah ini kan tidak kayak bikin warung ya, kayak tidak seperti bikin toko kelontong ya. Kalau sekolah-sekolah pada umumnya kan kayak orang bikin toko. Dia bikin toko, jualan apa terus ada yang beli kan. Nah, kayak tempat saya itu enggak seperti itu. Segala hal memang sejak awal sudah kita bicarakan dengan orang tua ya. Terutama ini orang tua, dan artinya memang yang belajar itu tidak hanya anaknya tetapi juga orang tuanya juga. Bahkan di awal kita mendirikan ini ketika mereka mulai masuk menjadi anggota komunitas itu udah sejak awal punya kesepakatan itu gitu. Nah, maka yang paling penting, nah ini menjawab apa namanya tadi ya, menjawab untung ruginya ya. Saya kira enggak terlalu tepat ya pertanyaan untung ruginya. Kalau untung ruginya dibandingkan dengan masyarakat yang lain mungkin ya, karena bisa jadi orang-orang ini ya dianggap sekolah kok kayak seperti itu ya sebagainya, dan enggak jarang orang-orang di Salam ini mengalami persoalan di lingkungannya seperti itu, baik dengan keluarganya kalau lagi kumpul atau dengan apalagi yang punya kakek nenek yang sudah kuat punya pemahaman tentang sekolah yang ada selama ini ya biasanya mereka selalu ada problem di situ ya. Nah, artinya mungkin tidak terlalu tepat ya kalimat untungnya apa ruginya apa. Yang jelas begini, yang jelas kalau malah saya justru lebih tertarik menjawab cerita Anda tadi, kalau di NTT anak itu lebih dekat dengan alam, dengan tetumbuhan, atau kalau itu nelayan juga lebih banyak kenal dengan dunia laut dan sebagainya. Ya mestinya belajarnya kalau kontekstual ya mulai dari situ. Kan sama ya di tempat saya itu anak-anak belajar nulis ya berangkat dari apa yang sedang dia amati, apa yang sedang dia teliti. Kalau dia sedang meneliti bayam, ya yang dia tulis ya bayam, bukan Budi, adik Budi, ini bapak Budi, enggak kayak gitu. Mulai dari situ nanti berkembang. Jadi karena riset itu kan dari pertanyaan, semakin pertanyaannya berkembang, jawabannya juga akan semakin berkembang, maka dia juga akan mempengaruhi di indikasi hitungan, akan mempengaruhi berapa banyak tulisan yang dia ini kalau yang kelas-kelas bawah ya, kalau yang kelas-kelas SMP, SMA udah lebih ini lagi, pertanyaannya sudah lebih berbeda lagi gitu. Jadi kira-kira begitu ya, apa ini Mbak siapa? Ikrimah ya. Saya kira justru yang
yang belajar ya berangkat dari yang apa yang sedang anak-anak sukai sebetulnya itu. Oke, terima kasih. Apa cukup jelas? Cukup. Ya, terima kasih Pak Toto. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya dari Ibu Lindarwati dari Bantul. Lembaga pendidikan non-formal seperti di Salam ini terlihat sangat menyenangkan dan menarik. Untuk peserta didiknya sendiri, apakah ada batasan usia atau pengelompokan sesuai potensi siswa agar memudahkan proses pembelajaran atau tetap heterogen Pak Toto? Kemudian apakah diperbolehkan jikalau saya bisa bermain, menilik, dan ikut belajar bersama anak-anak di Salam? Terima kasih Pak Toto, sehat selalu. Oke, ini dari Ibu Iin apa ya? Iya, dari siapa nih? Iya Pak, dari Ibu Iin. Oke, Bu Iin, jadi saya kira apa ini pertanyaan ini sebentar, izin. Ya, kelihatannya sangat menyenangkan memang. Memang sejak awal ketika kami mendesain bagaimana proses belajar berlangsung itu berangkat dari terutama saya ya dan keluarga saya, apa sih yang nggak disukai di sekolah? Itu awalnya dari situ. Saya dulu kok nggak suka sekolah itu kenapa ya? Nah, ternyata itu juga tidak hanya saya, itu juga terjadi di banyak orang juga. Nah, maka yang pertama harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar membuat sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak gitu loh. Ya, maka di Salam hampir tidak ada ya kasus-kasus anak itu bolos atau apa, nggak ada. Untuk apa bolos, mereka nggak ada masalah itu loh. Nah, sama tadi ya pentahapannya sama sesuai usia ya ada. Kami menyesuaikan dengan apa namanya dengan usia-usia pada umumnya ya. Artinya ada usia kelompok bermain, ada usia taman. Kalau di tempat saya bukan taman kanak-kanak ya, tapi taman anak. Terus di usia SD, usia SMP sampai SMA. Nah, sekarang sudah ada Akademi Salam gitu. Jadi sama penjenjangan usianya sama, tapi juga seringkali juga banyak orang-orang yang terlambat untuk mempelajari sesuatu ya nggak ada masalah menurut saya. Kira-kira begitu. Nah, boleh apa tidak ya prinsipnya boleh. Cuma kalau sekarang ini kan masa-masa pandemi ini kita memang membatasi pertemuan-pertemuan banyak orang ya. Jadi di tempat saya itu lebih banyak pertemuan diatur per mentor tadi ya. Setiap mentor bikin pertemuan offline dan sebagainya. Jadi pertemuannya bisa di sekolah, di sanggar, atau juga bisa di rumahnya apa namanya, karena sebenarnya sebelum pandemi pun kita tidak selalu di sanggar ya, juga seringkali ada home visit, di belajar di masing-masing rumah anggota apa namanya komunitas Salam. Jadi biasanya bergilir begitu. Nah, sekarang pertemuannya tidak rame-rame, tetapi jadi dijadwal per apa namanya per mentor itu supaya kita menghindari untuk keramaian gitu. Kira-kira itu. Nah, nanti ya kalau sudah memungkinkan silahkan Anda bisa apa namanya, apalagi di Bantul ya, dekat ya. Begitu, Bu In, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto. Mungkin untuk peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih tersisa 2 slot pertanyaan. Dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, Fauzan dipersilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi selamat pagi Pak Toto. Saya pribadi banyak mendapatkan pemahaman tentang sekolah dari Pak Toto dan Pak Rum ya khususnya, tentang bagaimana sih gagalnya pendidikan, praktik pendidikan khususnya sekolah, gagal menjawab tantangan dan kemelut zaman ya. Dan saya ingin sedikit mengkaitkannya dengan pendidikan holistik Pak Toto. Jadi dan pendidikan holistik ini kan
bisa dikatakan sebagai pendidikan alternatif juga kan, yakni pendidikan yang kemudian memberikan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan ya, yang kontekstual dengan lokal dan ataupun nasional. Nah, saya ingin sedikit bertanya tentang konkretnya nih di Akademi Salam, konkretnya Akademi Salam dalam mengintegrasikan mata pelajaran ke dalam pelajaran yang diberikan oleh siswa itu bagaimana ya terkait pemahaman terhadap isu-isu ataupun permasalahan lokal yang terkait dalam pendidikan holistik gitu, Pak. Sekian. Ya, terima kasih Pak Uzan. Oke. Dipersilakan Ya, sejak anak itu menentukan mau mempelajari apa, itu saya kira ini yang pertama dari situ awalnya. Lalu tugasnya guru atau di tempat kami itu fasilitator, yaitu justru menemani dan juga menemani dalam pengertian untuk memfasilitasi agar anak ini mampu menghubungkan dari peristiwa yang dia alami di dalam risetnya itu hingga ketemu pada konteks yang lain seperti hitungan, seperti bahasa, seperti tapi dari apa yang dia pelajari sendiri pasti pasti berangkat dari apa yang ada di sekitar anak ini gitu. Apa yang diriset itu syaratnya adalah sesuatu yang ada di sekitar lingkungannya, baik di lingkungan rumah maupun sekolah gitu ya. Sehingga kalau kita ngomong holistiknya itu ya holistik dalam pengertian dari hal-hal yang dialami, dari hal-hal yang sehari-hari ditemui, kira-kira begitu ya. Jadi nah, ini bedanya dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya itu biasanya dari indikator kan tiap katakan anak kelas 1 ini kan indikatornya kan sudah bisa baca, menguasai huruf apa saja, sudah bisa bikin kalimat bagaimana, sudah punya hitungan. Nah, itu kan indikator. Nah, indikator itu ternyata indikatornya itu diterjemahkan di dalam mata pelajaran. Ini bedanya begitu. Nah, di tempat saya indikatornya itu ada di tangan gurunya untuk melihat atau menghubungkan konteks apa yang dia riset, apa yang dia amati dengan indikator yang ingin dicapai katakan dalam satu semester atau apa, kira-kira begitu. Jadi satu contoh, kalau targetnya anak bisa menulis atau bisa membuat kalimat, ya berarti ya disitulah fungsinya fasilitator mendampingi anak dari hasil risetnya itu supaya dia bisa membuat kalimat berdasarkan apa yang dia alami. Umpamanya seperti itu. Bahkan nanti bisa ketemu fisika, bisa ketemu apa itu berangkat dari apa yang di riset, apa yang diamati oleh anak itu sendiri. Nah, yang jelas bahwa anak-anak ini belajar dari lingkungan setempatnya gitu. Maka kalau Anda mau cek apa bedanya Salam dengan sekolah lain, umpamanya di masa pandemi. Di masa pandemi ini sebenarnya hampir tidak ada masalah untuk proses belajar yang sudah direncanakan ya. Yang masalah ini ya hanya karena nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa reriungan, nggak bisa gerumpul-gerumpul itu aja. Kenapa tidak ada masalah di dalam proses belajarnya? Karena memang sejak 20 tahun yang lalu kita mendesain bahwa sumber-sumber belajarnya ya berada di lingkungan setempat. Narasumbernya juga orang-orang yang ada di setempat. Nah, yang terjadi sekolah yang selama ini, terutama ketika pandemi itu terjadi, sekolahnya dipindah ke rumah, tapi pusat pengetahuannya tidak ada di rumah. Sehingga disitulah butuh internet, butuh macam-macam, kadang-kadang ada gangguan sinyal dan sebagainya. Ya kita juga menggunakan alat-alat media komunikasi, tetapi tidak ya lebih untuk ini aja komunikasi, nanya perkembangannya bagaimana dan sebagainya, tetapi tidak ada tidak membuat frustasi anak-anak.
Kira-kira begitu, Mas. Siapa tadi, Mas Fauzan ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Toto. Mungkin masih ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan. Halo, masih ada lagi? Oh Nah, iya, saya kira Mbak Donda, dipersilakan. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Selamat pagi Pak Toto dan teman-teman. Ya, pagi. Mohon maaf belum bisa on cam. Di sini saya mau itu sih berefleksi dari apa yang sudah disampaikan pertanyaan teman-teman sebelumnya, bahwa seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan Indonesia dewasa ini tuh cenderung mendewakan standarisasi gitu. Semua anak menempuh pendidikan itu seolah hanya untuk dinilai, di ranking, diajak untuk berlomba-lomba jadi yang terbaik. Padahal seperti yang Pak Toto sampaikan tadi dan mengutip Howard Gardner, itu tuh tiap anak itu punya multiple intelligences, yang mana tiap anak itu punya karakteristik masing-masing, keunggulan di berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Dan kemudian di sini kita sudah memiliki Salam yang diinisiasi oleh Pak Toto, yang menjadi sekolah alternatif, punya sistem sendiri dan menurut saya sangat berpihak pada siswa. Tapi kemudian sekolahnya Salam ini kan, kalau kata anak muda sekarang, adalah aliran sekolah yang indie gitu kan, sekolah yang tidak mainstream, yang punya ciri khas sendiri, dan nyatanya gimana ya, untuk mewujudkan esensi pendidikan yang memfasilitasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, itu tuh jauh lebih baik daripada sekolah mainstream yang ada sekarang. Jadi pertanyaan saya, Pak, apalagi nih untuk teman-teman kebijakan pendidikan ya, yang mungkin akan menjadi filsuf, analis pendidikan masa depan Indonesia. Apakah ada mungkin argumen dari Pak Toto, usulan mungkin bagaimana spirit pendidikan sekolah alam ini bisa dimasukkan ke sistem pendidikan nasional gitu, Pak? Mungkin terlihat masih lama banget itu waktunya untuk bisa terwujud, dan mungkin untuk diwujudkan dekat-dekat ini mungkin masih sulit. Tapi apakah memang nggak bisa sistem pendidikan yang baik yang ada di Salam itu diterapkan di pendidikan nasional? Dan jika mungkin bisa di masa depan, itu tuh harus berangkat dari mana gitu Pak perubahannya? Terima kasih. Oke, saya agak saya tidak punya keinginan untuk bagaimana agar model umpamanya kayak sekolah yang seperti yang kami selenggarakan ini masuk dalam program nasional ya. Ya nanti akan sama nasibnya seperti sekolah-sekolah yang ada. Makanya tadi saya mencoba menampilkan sejarah bagaimana perkembangan dunia persekolahan itu dulu kan ya berangkat dari kebutuhan setempat, terus berkembang lalu lama-lama dilembagakan, terus bahkan akhirnya menjadi alat yang jelas kan nggak ada yang netral ini, yang kalau sudah masuk negara kan kepengen mengendalikan masyarakatnya sejak dini juga, jangan lupa gitu. Nah, saya tidak punya keinginan untuk bagaimana agar apa yang saya bikin, katakan ini yang kami bikin dengan teman-teman itu dinasionalkan. Wah, itu malah bisa cilaka gitu menurut saya. Yang saya inginkan justru bagaimana sih negara mulai tidak apa-apa diurus, apa-apa diatur, itu aja udah. Kalau negara nggak mengganggu aja menurut saya udah bagus lah. Satu contoh kan kayak sekarang nih ya. Tadi ya dengan adanya sekolah formal, non formal, informal, dan itu disetarakan. Artinya kan sama aja sebetulnya. Yang non formal dan informal ini juga nggak ada bedanya karena harus disetarakan dengan yang formal gitu. Itu juga setengah mati. Ini yang sedang coba kami perjuang. Saya malah justru ingin nggak usahlah kayak Salam ini diambil sebagai program nasional. Yang paling penting hapus penyetaraan, nggak ada lagi penyetaraan.
Jadi biarkan orang yang memilih yang non formal dan informal, dan rezim administrasinya juga berbeda mestinya. Ini kan enggak. Semuanya diseragamkan. Nah, sebetulnya kalau mau jujur ya, kayak salam itu ada di dalam kolom-kolom administrasinya mereka gitu loh. Karena nggak punya itu, sehingga ya kadang-kadang gimana ya Kak, kita mesti menyesuaikan diri dengan dinas atau bagaimana gitu. Nah, itu yang kalau saya malah harapannya sih nggak usah lah. Biarkan, menurut saya kalau ini harus jadi gerakan ya, biarkan komunitas membangun. Malah sekarang justru saya sedang menyarankan saatnya komunitas masyarakat itu merebut ruang-ruang belajar. Kira-kira begitu. Gitu ya, Mbak. Siapa ini? Donda, Pak. Cukup jelas ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Maksud saya bukan menerapkan gimana ya, membawa sekolah alam sebagai lembaga menjadi bagian dari dari sistem pendidikan nasional, Pak. Tapi spiritnya gitu, spirit sekolah alam yang pendidikan kontekstual, pendidikan pembebasan, itu tuh gimana gitu, Pak, supaya hal-hal esensial itu sekiranya bisa diterapkan secara nasional gitu, Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak. Terima kasih. Itu kalau menurut saya, kalau pemerintah konsisten dengan menggunakan 3 itu kan sebenarnya masuk undang-undang tuh, sekolah formal, non formal, informal. Biarkan yang non formal, informal juga punya apa, daya hidupnya sendiri, punya dinamikanya sendiri. Menurut saya jangan diatur seperti sekolah formal. Itu aja udah bagus kalau menurut saya. Kalau mau memperbaiki sekolah formal, saya kok agak pesimis ya, agak kayaknya berat ya dengan sejarah yang sudah bertahun-tahun ya, sudah sedemikian rupa. Bahkan tadi saya mengatakan ini sudah kayak sakral, sudah kayak mitos gitu ya, agak sulit gitu loh. Maka menurut saya yang harus dibuka sekarang justru ruang-ruang belajar yang non formal dan informal itu, dan menurut saya nggak perlu disetarakan. Kalau itu dilakukan, saya kira model-model kayak salam pasti akan berkembang di mana-mana, walaupun tidak seragam ya, mungkin bisa berbeda-beda dengan konteks yang bermacam-macam. Kalau saya harapannya malah itu. Kalau saya malah harapannya sudahlah yang non formal ini biarkan itu menjadi sekolah komunitas ya. Makanya yang sedang kami lakukan advokasi ini, yang lagi mau kita siapkan, satu itu mencoba untuk bagaimana nama ini harus dirubah ya, bukan sekolah formal, non formal, informal, tetapi ada sekolah negara, sekolah swasta, ada sekolah komunitas atau di masyarakat, ada sekolah keluarga, itu yang disebut yang informal itu. Itu aja namanya. Nah, selebihnya ya biarkan yang non formal dan informal ini juga mengurus dirinya gitu loh. Jangan semuanya diatur. Kalau yang formal ini kan sudah model sekolah yang dibirokrasikan gitu loh. Kira-kira itu, Mbak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto dan Mbak Donda. Berhubung waktu kita masih banyak tersisa, untuk peserta jika masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan teman-teman. Oke, maka memang kalau ditanya pelajaran apa yang dilakukan di Salam, yang jelas itu bertanya. Ya, riset itu kan harus dari pertanyaan. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana anak itu memiliki pertanyaan lebih banyak. Itu. Nah, ini juga seringkali karena kita ini sejak dari kecil, sejak dari rumah memang tidak diberi ruang untuk bertanya, hanya disuruh menjawab. Makanya isinya
isinya tadi itu ya apa yang disebut apa tadi singkatannya aku lupa tuh. Standar apa itu? Itu kan isinya kan suruh menjawab, nah. Termasuk menjawab soal, menjawab apa. Jadi begitu diminta bertanya ya nggak muncul. Padahal pertanyaan itu juga perwujudan dari sebuah kegelisahan, perwujudan dari sebuah saya rasa ingin tahu itu harus digali dengan pertanyaan. Kira-kira begitu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Peserta dipersilakan. Ini ada Mbak Dwi Asri, ada Anissa, ada Mas Richard, ada Mutia Dwi. Ini di mana aja nih? Ada Mas Elga, ada Mbak Silva. Silakan yang mau komentar. Kayaknya sudah sunyi senyap ini, Mas. Ya, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan. Mungkin boleh bertanya lagi. Oh, ya dipersilakan, Saudara. Iya, ada beberapa pertanyaan sih. Nah, yang pertama, saya kan ngikutin nih beberapa tulisan-tulisan dan podcast-podcastnya Pak Toto juga karena bersama Pak Arum kan biasa nyebut dirinya sebagai dinas gangguan ya. Ini kan sering ke pelosok-pelosok negeri gitu Pak, melakukan pendidikan alternatif, pendidikan kerakyatan, memberdayakan masyarakat. Itu boleh diceritakan sih Pak gimana supaya nanti kami bisa mengaitkan nih kira-kira ke depan bisa kita sambungkan nih relasi antara masyarakat dan pendidikan karena ya kita tahu kan pendidikan sekolah khususnya harus punya tanggapan kritis dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua kalau nih Pak, kalau anak-anak dari Salam pengen gabung ke sekolah formal itu bisa nggak sih atau ada nggak hambatannya atau gimana Pak? Sekian sih. Ya kalau pengalaman selama ini nggak ada masalah ya, ada banyak juga yang anak-anak yang sudah dari SMA Salam yang kuliah juga banyak, yang nggak mau kuliah juga banyak, yang langsung dia punya temuan-temuan menjadikan usaha untuk hidupnya itu juga banyak. Dan yang yang kebetulan karena orang tuanya pindah sekolah itu juga banyak. Dan bahkan ada banyak juga yang ke sekolah lain ya, SD-nya dulu di setingkat SD-nya di Salam, terus SMP-nya di tempat lain, dia di sana juga jadi ranking juga banyak. Jadi malah saya jadi bertanya, kamu kok bisa masuk ranking itu gimana itu? Nah, mereka jawab ya kan di sana kan lebih mudah sekolahnya karena cuma suruh ngafalin aja gitu lah. Jawaban mereka begitu. Padahal dulu saya juga termasuk yang agak khawatir ya. Wah, gimana ya kalau anak-anak ini masuk ke lingkungan sekolah yang lain, kira-kira bisa ngikutin apa enggak ya? Ternyata itu sudah terjawab ya, sudah artinya sudah terbukti, itu kekhawatiran 20 tahun yang lalu ya, kalau sekarang udah. Nah, yang belum saya saksikan adalah anak-anak yang keluar dari Salam yang sudah keluarga, yang sudah punya keluarga. Nah, saya sebenarnya pengen menyaksikan itu, ada bedanya enggak sih dengan orang-orang lain gitu ya. Minimal dia punya peran apa di masyarakat, punya kegunaan apa di masyarakat. Itu yang saya kira harus kita tunggu ya sampai mereka dewasa dan punya keluarga. Ya kalau kegiatan saya ya sekarang ini udah cukup berkurang ya. Dulu itu ya memang kemana-mana ya bikin dalam tanda kutip sekolah sebenarnya pendidikan ya, dengan ya apa aja, ketemu nelayan ya dengan dunia nelayan, ketemu dunia di masyarakat adat ya mulai dari situ. Dan
termasuk ya kalau Anda dengar sekolah pengendalian hama terpadu itu juga dari kami sebenarnya dulu yang mengembangkan itu. Intinya sebenarnya bahwa semua orang itu murid, semua orang itu guru, itu saya sangat setuju yang seperti yang diutarakan Ki Hajar gitu. Nah, cuma tadi dengan dunia persekolahan yang sudah melahirkan berbagai mitos, juga berbagai simbol-simbol seperti gelar apa dan sebagainya, dan apakah mau bahwa semua orang itu narasumber, ya kan belum tentu mau gitu loh. Apalagi di perguruan tinggi yang sudah menciptakan sekian strata kehidupan sekolah yang ada, termasuk gelar dan sebagainya. Saya kira pendidikan kritis itu ya sebetulnya yang memungkinkan ya dilakukan dengan langsung dengan masyarakat. Itu bagaimana masyarakat sendiri menguasai pengetahuannya, masyarakat sendiri mengetahui keterampilannya, termasuk teknologinya dan sebagainya. Itu yang sangat memungkinkan. Nah, cuma sekarang kan orang-orang yang bergerak di sana kan lebih sedikit. Kira-kira itu, Mas. Oke, di chat ada pertanyaan apa enggak ini? Tidak ada, Pak. Ya, Pak Uzan, apakah penjelasannya dapat diterima? Oh, ada pertanyaan dari Mbak Anissa Trisna. Persilahkan Mbak Anissa. Baik, silakan Mbak Anissa. Sebelumnya selamat pagi. Di sini saya izin bertanya, Pak. Berdasarkan yang diceritakan Bapak tadi, apakah sekolah yang Bapak dirikan itu menerima anak berkebutuhan khusus, Pak? Karena saya merasa pada kurikulum yang diterapkan di sekolah Bapak itu lebih mendekati pada kurikulum di sekolah inklusi, di mana tidak menekan siswa untuk sama seperti anak-anak lainnya. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, pengertian orang berkebutuhan khusus itu kalau di tempat saya itu melihat bahwa sebetulnya setiap orang itu berkebutuhan khusus. Nah, cuma karena kita sudah dimasukkan di dalam penyeragaman yang menjadi tidak penting bahwa setiap orang itu berkebutuhan khusus. Kira-kira itu. Jadi ada anak yang disable atau enggak itu menurut saya tetap aja di tempat kami, bahwa di tempat kami itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, tetapi sebetulnya kami prinsipnya juga setiap orang berkebutuhan khusus atau setiap orang punya kekhususan. Itu yang sejak awal kita pegang betul gitu. Makanya kami lebih senang dengan kami tidak seragam. Itu sejak awal yang menjadi yang menjadi keyakinan kami. Jadi mungkin saya agak koreksi ya, lebih tidak menekankan. Saya kira bukan soal orang berkebutuhan khususnya, memang prinsipnya kami tidak mau menyeragamkan. Saya kira itu, Mbak. Halo? Halo, Bapak. Sebelumnya gitu ya? Saya ucapkan terima kasih. Ya. Nggih, Pak. Itu ada resen lagi kayaknya, Mas? Atau langsung aja, Mas? Yang resen siapa? Di tempat saya, mohon maaf Pak, nggak ada. Oh. Apa masih ada yang ditanyakan? Mungkin jika tidak ada bisa kita cukupkan, teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Nah, ini ada. Ya, dipersilakan kepada Mbak Nisa. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang Pak Toto. Izin bertanya. Ini kan tadi Pak Toto juga sudah bilang kalau semisal di Akademik Salam itu peran orang tua sangat dibutuhkan dalam kemajuan siswa, dan dari awal pun fasilitator dan orang tua itu sudah
berkomitmen dalam menjalankan pendidikan di Akademi Salam ini. Nah, terkadang ada kendala tidak Pak ketika orang tua itu tidak kooperatif dalam menjalankan pendidikan di Akademi Salam ini. Terima kasih. Mohon maaf Pak, mic-nya tidak terdengar. Oke. Ya selalu ada ya, mungkin juga karena kesibukan dan sebagainya. Tetapi kita selalu punya ini, yang disebut orang tua ini selalu, kalau nggak ayah ya ibunya, tetapi juga bisa saudaranya, bisa kakaknya, bisa siapapun. Nah itu yang terlibat. Yang jelas setiap semester itu memang ada perencanaan bersama yang terdiri dari fasilitator, orang tua, dan siswa. Itu setiap semester mau ngapain itu udah direncanakan kira-kira itu ya. Nah, berangkat memang yang jelas begini ya, yang jelas bahwa kami itu nggak mau mengambil alih hak asuh utama dari orang tua. Itu yang paling penting itu. Sekarang kan banyak orang tua yang pasrah terhadap sekolah. Nah, kalau kami nggak mau bahwa yang utama ya pendidikan itu ya di orang tuanya dulu, di rumah. Nah, sehingga ya karena kita akhirnya menjadi komunitas itu kan kita menjadi pembelajaran bersama, menjadi setiap saat ada refleksi. Apalagi sekarang dengan pandemi ini malah justru banyak diskusi ya, banyak ngobrol dengan mereka ya dengan menggunakan media-media yang ada gitu. Intinya bukan hanya peran orang melibatkan orang tua, tetapi justru bersama-sama dengan orang tua. Saya kira itu yang paling tepat itu. Kira-kira itu Mas. Cukup jelas ya Mbak. Siapa tadi? Nisa Pak. Mbak ya, Nisa Pak. Ya. Masih ada lagi pertanyaannya? Apa cukup? Ya, Pak, masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin jika tidak ada bisa kita cukupkan. Oke. Ya, mungkin bisa kita cukupkan, Pak. Baiklah. Oke, saya kira kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih dan maaf kalau ada kekurangan saya, dan bila teman-teman mau ingin memperdalam lebih lanjut, mungkin bisa klik aja cari YouTube saya. Saya nggak punya YouTube, tapi saya ngobrol di beberapa YouTube, mungkin dicari aja Toto Raharjo, itu mungkin akan keluar nanti. Kebanyakan saya bicara soal pendidikan. Saya kira itu aja, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin langsung saja saya tutup. Tidak terasa rangkaian acara diskusi telah selesai. Berikut saya bacakan kesimpulannya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut sebagai 3 sentra, yaitu keluarga, masyarakat, sekolah. Pendidikan ada diinteraksi dalam masyarakat sendiri, namun seringkali dilupakan seolah pendidikan hanya ditumpukan pada sekolah. Letak dasar ilmu pendidikan secara sistematis dan metodis melalui sekolah dicetuskan oleh Comenius, sedangkan pengelompokan siswa dicetuskan oleh Pestalozzi, yang nantinya menjadi sekolah modern. Juga Indonesia mewarisi tradisi sekolah kolonial berkat kebijakan politik etis kaum sosialis humanis Belanda dan Inggris. Kesadaran kesejarahan kontekstual teramat penting untuk memahami dinamika sebuah lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga sekolah. Sistem pendidikan saat ini merupakan hasil perjalanan panjang di masa lalu. Pada akhirnya sekolah hanyalah untuk suatu tujuan dan makna yang sama sekali tidak dapat ditandai pada cara wujudnya. Sekolah menjadi suatu pengertian stereotip dengan stigma yang kental. Pendidikan dibebani dengan sejuta keharusan dan pembatasan yang mempersempit ruang gerak, wawasan, dan dinamikanya.
Demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua yang sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Toto. Matur nuwun Bapak, Pak Toto. Mohon maaf sebelumnya, jangan ada sesi dokumentasi. Mungkin bisa off cam on cam semuanya. Mestinya aku masih burik aku. Ya. Untuk teman-teman diharapkan menyalakan kameranya agar bisa didokumentasikan. Oke, on cam. Yuk teman-teman peserta lain. Yuk. 3 kali dokumentasi ya? 2 kali. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Untuk peserta yang ingin meninggalkan Zoom, dipersilahkan. Banyak ya. Terima kasih ya. Saya live ya. Ya Bapak, matur nuwun Bapak. Sehat selalu Bapak dan teman-teman.